Melihat pandangan orang terhadap Pak Sus sendiri, Pak Sus bersikap bagaimana? Saya terserah aja pandangan orang kayak apa, terserah. Saya nggak minta makan dari dia. Sorry, calon bupati, waktu jadi wakil bupati, memalukan beliau. Sarjana jadi pemerintah. Jangan lihat kerjaannya, lihat hasilnya. Penyelamat dunia. Satu malam saya nemu botol plastik itu 2 kilo, Mas. Itu di Blora ada 50 pemulung. Ya kali aja, 50 kali 2. Di Indonesia 500.000 pemulung kira-kira. Jadi satu malam 1 juta kilogram. Di dunia ada 5 juta pemulung. Jadi satu malam 10 juta kilogram plastik. Apa enggak penyelamat dunia? Itu baru plastiknya, belum korannya, belum kardusnya. Jadi teori Pak Sus soal Samin dan Gandhi itu Gandhi niru Samin. Gandhi niru Samin. Iya. Cuman kan Gandhi berjuang sendirian sampai membebaskan India. Itu loh. 2 tahun tembak mati dia sama muridnya sendiri. Itu ceritanya. Pernah dengar nggak? Ya, Gandhi pernah dengar. Karena Amerika itu terpengaruh karena dia siap puasa sampai mati. Menegur Inggris, terus beri kebebasan India tahun 47. 49 mati ditembak. Kayak Lenin juga kan. Iya, iya. 2 tahun naik kuasa, tembak mati tapi nggak mati. Oke. Seorang perempuan Yahudi, Kaplan. Kalau Stalin ya dihabisi. Nggak dihabisi kok, dibuang ke Siberia sampai mati. Mati 5 tahun kemudian. Ya. Jadi nasibnya sama pemimpin itu. Kalau Pak Sus sekarang usia berapa? Baru 48. Dan nggak mau disebut Mbah itu kenapa? Nah, saya nggak belum punya cucu kok. Anak saya umur 30 tapi tetap belum kawin. Oke. Dan saya nggak pernah negur, terserah aja. Pendidikan saya itu pembiaran. Pembiaran. Ya, biar aja. Tamat juga STM swasta Muhammadiyah. Karena masuk negeri nggak lulus. Padahal nilainya ya bahasa Indonesia 9, bahasa Inggris 8, matematika 7,1. Padahal indeksnya kan gini ya, Mas. Bahasa Indonesia kali 1, bahasa Inggris kali 2, bahasa matematika kali 3, di total bagi 3. Karena kalau matematika tinggi kan jadi gede, lah anak saya nggak lulus. Masuk Muhammadiyah. Loh, bapaknya judul PKI kok dia masuk Muhammadiyah, kan saya gelisah ya, Mas. Tahu-tahu lulus nomor 1 Di Muhammadiyah itu? Iya. Sebelum akhir, jadi semester akhir sebelumnya itu, agama dapat 9. Gurunya tahu, bapaknya dituduh PKI itu anaknya dapat agama 9, turunkan jadi 6. Tapi kemudian dengan 20 temannya diterima kerja di Astra. Astra di Jakarta? Iya, anak saya kan lulusan audio video. Di sana bekerja sebagai painting, ngecat mobil. Teman-temannya kan berat kan, mesin. Lah dia itu bagian Painting. mesin kan paling ringan. Tapi dia sering bantu teman-temannya masang skrup sampai jadi mobil bisa dia. Gaji berapa? Kira-kira 10, 20? 20 juta. Persis. Nggak suka. Karena? Aku nggak mau jadi budak. Terpengaruh oleh bacaan padenya. Karena nggak mau jadi budak, saya kepengen jadi budak diri saya sendiri. Pulang. Pulang ke Blora, dirikan Patapa Press, penerbit. Terbit pertama di Tepo sama teman sendiri dari Semarang. Pernah dengar nggak Budi Mariono? Pengarang lulusan Undip. Apa? Penipuannya? Nyetak buku dulu, Pram dari Dalam, 10 juta. Waktu itu tahun 13. Ditetak ribut sama saya itu. Kamu yang punya modal 60%, saya penerbitnya 40%. Nggak bisa diubah, nggak bisa. Harusnya kan MOU dulu baru buku. Ini buku dicetak terus nyodornya MOU. Kan udah mainan. Gue buat rame. Marah Pak Sus? Enggak, saya nggak marah. Terus akhirnya saya nemu kesalahannya dia. Balik buku itu.
Kenapa dibalik-balik? Balik kan. Ada 2 penerbit. Oh. Pataba sama Pustaka Mandiri. Jadi 2, kamu 20%. Kan 2 penerbit. Ya, bagi Nggak 2. bisa loh kamu sendiri yang tentukan. Kontrol, putus. Terus pindah ke Akar, Yogyakarta, orang Padang itu loh. Siapa namanya? Penerbit Akar. Iya, tahu ya. Adiknya ikut menjualkan buku saya, bikin laporan. Pram dari dalam laku berapa, pram dari luar laku berapa. Loh itu kita nggak punya namanya buku pram dari luar. Kok ini ada karangan pram dari luar laku sekian. Anak saya ini laporan apa ini, abal-abal ini. Marah, oh udah putus hubungan. Gitu loh. Kalau cuma apa itu pesanan aja, ini baru dapat pesanan dari Jakarta 100 juta. Terus sekarang pindah ke percetakan ketiga, ini ponakannya Gusmus, tahu? Rembang. Ya, Rembang. Bayi Haki. Saya bilang sama anak saya, Dek, kalau ngomong sama orang itu jangan meledak-meledak. Ya moga-moga aja sampai Lancar. sekarang lancar aja. Tadi Pak Sus kan bilang pendidikannya itu pembiaran. Dan anak dibiarkan begitu aja. Ya iya, seperti waktu mau kuliah tadi itu. Pak, saya nggak mau kuliah. Kalau kamu kuliah, bayar sendiri kamu. Kamu itu masih beruntung, tamat STM. Ditunggu orang tua, bapakmu itu belum, masih ngemut, dia sudah ditinggal ibu. Ya, Bapak. Belum tamat SD, sudah ditinggal bapak. Jadi kamu camkan itu. Nah itu, tapi gelarnya SE. Oke. Second edition. Anak saya itu bahasa Inggrisnya pintar. Waktu itu kan ada tamu dari Belanda, kepengen membuat buku lah, artikel tentang era nyai-nyai. Itu Belanda itu tinggal di Hotel Santoso dekat stasiun lama. Oke. Di situ nggak ada pegawainya yang bisa bahasa Inggris. Anaknya Pak Sus ya. Anak saya jadi pendampingnya. Terus dari situ pergi menanyakan sejarah nyai-nyai itu sama Mas Gadot, tahu Mas Gadot? Makanya Ali Murtopo tadi itu. Oke. Kan punya museum Mahameru. Kemarin saya pakai Bajunya. bajunya Mahameru itu. Mas Gadot bilang, waduh hebat ini Mas Beni, anak saya kan Beni. Bahasa Inggrisnya itu saya nggak ngerti. Itu urusan UGM itu. Insinyur. Iya, iya. Mas Gadot. Lah anak saya cuma SD ya. Hebat. Anak cuma 1, Pak. Sus. Maunya malah nggak punya. Saya itu orangnya pesimis, Mas. Apa maksudnya pesimis dan nggak Nah, punya? waktu saya waktu lahir tuh bapak lagi jaya. Saya lahir lagi melarat-melaratnya. Nah itu saya jadi pesimis. Dengan hidup. Nah, iya. Orangnya optimis, saya orangnya pesimis. Jadi, Tapi dalam perjalanannya Pak Sus, kan menemukan banyak hal-hal baik ya. Jadi pesimisnya nggak ketemu kan sebenarnya? ya tetap aja, Mas. Kayak gitu tuh nggak bisa hilang, Mas. Pesimisme itu bagian dari hidup saya. Ya nggak terserah orang lain. Saya tetap ada. Kalau ada apa-apa, ingat zaman dulu makan tokek, cocak, besusul tahu? Besusul itu keong yang ada di air. Okay. Tahu ya? Di sini udah ada belumbang, keong-keong itu yang sudah jamuran itu, ada lumutnya. Kita ambil, kita rebus, kasih garam, terus kita makan. Itu mah hidup. Bangkai ayam kita bawa pulang. Coba Mas, jangan dulu nyari ikan. Kali ini kan kali. Kali di belakang rumah. Iya, ini sih muter. Itu kerjaan saya gitu. Tanpa itu udah mati. Jadi saya itu pesimis tetap. Tapi cerita Pak Sus dulu waktu awal kemudian sekolah di Rusia itu berangkat dari pesimisme juga atau optimisme? Saya itu kan lulusan terbaik Akademi Keuangan Bogor. Harusnya ke Amerika, Singapura, sama Australia. Nunggu giliran. Tahun? Tahun 62. Oke. Kira. Tahu-tahu kalau tahu tuh berubah. Peraturan di Indonesia gampang berubah. Padahal masih belum semua berangkat. Oke. Ngerti nggak? Kebetulan waktu itu di samping PDK ada departemen baru, Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Oke. Pernah dengar? Ya. Tokohnya waktu itu ya Profesor Dr.
siapa namanya itu yang kemudian katanya dapat dana dari CIA 100 juta dolar. Dia 50 juta dolar, ada Malik 50 juta dolar. Terus membentuk kami KAPI, tahu? Iya, kami tahu. Nah itulah yang merantaukan Pak Profesor Dokter siapa namanya? Tahir Tayyip. Oh iya iya. Tahu ya? Tahir Tayyip. Itu dia itu. Jadi Nah, ikut berubah. Seleksi. Mau ke Rusia. Amerika. Enggak, Ah, ke Rusia. Akhirnya ikut yang ke Rusia. Iya ke Rusia. Yang waktu zaman saya itu kan angkatan ketiga. Pak Kusala itu angkatan pertama. Ke Rusia. Iya ke Rusia. Pak Kusala itu kakak Kakak pertama. saya pas di atas saya 2 tahun. Oh, pas ya. Yang tadi lo penerjemah bahasa Belanda. Ya, ya, Pak Kusala. Ya. Oke. Nah itu dia angkatan pertama 60. Saya 62. Angkatan ketiga. Yang ikut waktu zaman saya itu yang diterima 90. Yang ikut 9.000. Oh, peserta. 1:100 masih lolos ya. Itu loh, nggak tahu mungkin itu keajaiban apa. Nah, saya masuk UI tanpa tes kok, Mas. Oke. Matematika 10, ekonomi 10. Bahasa Inggris 8 atau 7. Padahal hidupnya pesimis ya. Ya iya. Tapi kok hasilnya bagus. Gara-gara dari bodoh jadi pintar kan apa? Kepengen kawin umur 17. Jadi kalau mau cerdas pacaran lah. Otak kiri kanan jadi Imbang. hebat. Oke. Ya itu lah, Mas. Ya itu saya pertahankan sampai saya ada gelar PhD. Di Rusia. Iya, orang lain lulusan Rusia, lulusan Uni Soviet beda ya. Lulusan dari 100 negara Asia, Afrika, Amerika Latin yang kuliah di Lumumba, tahu kan? Lumumba ya. Minimum 2 tahun dapat PhD. Saya 1,5 tahun. Penguji kap sama saya. Walaupun di tesnya itu diujinya 4 perguruan tinggi, Mas, bukan 1. 1,5 tahun. Berarti banyak pacar dong waktu di Rusia. Memang banyak. Itu kiri kanan ada semua. Tapi yang paling saya senang itu anak Gypsy. Raja Gypsy Polandia dari Poznan. Anak Raja Gypsy. Umur terima KTP karena SIM ya. Ya. Kok SIM paspor. Paspor ya. 17 kenal sama saya, tapi jujurnya nggak pernah nanya. Kamu punya istri, punya pacar, kok belum? Nggak pernah nanya. Padahal waktu itu saya punya istri dari Blora. Sampai saya mau pulang ke Blora itu masih saya bukannya nggak cinta sama kamu, tapi saya lebih mencintai tanah air saya. Karena pacaran masih muda, juga jadi cerdas, Mas. Dia dapat beasiswa lainnya. Kalau orang Rusia biasa kan beasiswa itu semua dapat 35 rubel. Orang Rusia loh, dia dapat 70. Beasiswa lainnya karena pinter, jadi pacaran dia jadi pinter juga. Itu loh, Mas. Lalu kemudian Pak Sus menyelesaikan PhD, kembali ke Indonesia itu apa yang mendorong? Ya saya akar rumput saya Indonesia. Saking cintanya Indonesia ke menurut saya ya, Mas. Tahun-tahun pertama di Rusia kepengen makan tempe goreng sampai nangis. Aduh, kayak apa makan tempe goreng? Sampai sekarang nggak doyan tempe. Nah, itu lah manusia, nggak pernah puas. Ya kan? Saya bisa kembali ke sini kan paspornya dulu dicabut. Dicabut. Ya, itu gimana ceritanya? Gini, saya kan dapat paspor itu tahun mau berangkat itu 62 September. Saya bikin paspor di Jakarta Kota, tahu? Berapa bayarnya? Rp10. Oke. Cuma beli materai. Saya perpanjang 64, Oke. ya kan? 66 saya lupa memperpanjang. Waktu itu saya mau ke Italia, ketemu tadi lo, Sophia Loren. Paspor kamu udah dicabut. Ketemu sendiri sama dirjen imigrasi. Kewaibet ramai. Kenapa? Cabut, kenapa nggak di cancel dan sebagainya. Itu urusan saya pokoknya. Waktu itu kalau nggak salah dia kolonel imigrasi. Jadi turun dari dirjen imigrasi itu jadi gubernur Jawa Timur. Meninggal masuk Taman Pahlawan. Sularso namanya. Hebat rame itu. Terus saya suruh wajib lapor itu 2 tahun. Waktu di Rusia? Iya, wajib lapor kedutaan. 2 tahun itu saya keliling ke Siberia dan sebagainya. Itu cari kesempatan.
Cuma hitungannya saya 4B waktu itu. Bunuh, buang, bui, bebas. Kena bui 6 tahun. Waktu datang ke Indonesia. Iya, langsung ditangkap di Kemayoran. Tahun berapa itu, Mbah? Tahun Atau Pak? 73. 73 datang ke sini, langsung Ditangkap ditangkap. langsung di Kemayoran. Jadi dari 4 itu Pak Sus kena yang bui. Iya. 6 bulan di 6 tahun. 6 tahun di. Iya, 6 tahun terus menjelang bebas dipindahkan ke RTM, Rumah Tahanan Militer. Jalan Budi Tomo tahu? Ya, tahu. Ada ya? Ada. Di situ hilang Nyoto. Hmm. Terus siapa itu yang tokoh double agen tuh? Sam. Sam. Sam juga ada di situ. Kerjanya Hilang. main badminton. Kakinya kena varises. Suatu kali hilang, Mas. Sam. Iya. Wah, ini orang bilang dibunuh kayak Nyoto. Ada yang bilang diungsikan ke Brasilia. Tapi ternyata ada wartawan dari Hilversum, Belanda tahu ya? Ya, Hilversum. Pak Purbantono dari Hambarawa. Dari seperti departemen diubah jadi jabatan, kan banyak yang keluar karena gajinya turun. Belanda itu loh, Ya, dia pulang ke Indonesia walaupun punya anak sama istri Belanda, pindah ke Ambarawa. Ya. Dia berapa kali ke sini. Ternyata Sam itu bukan di Brasilia, di Belanda, di luar kota Amsterdam, punya restoran di sana. Dia cerita itu dongeng. Lah tuduhan Pak Sus waktu di penjara 6 tahun itu. Kenapa? Tuduhannya apa? Ya nggak tahu, saya sendiri bukan di tahanan G30S kok Mas. Itu markas Kalong, tahu Kalong? Tentara. Bukan. Kayak kesatuan yang kalau malam kayak Kalong yang nangkepin orang-orang yang dicurigai. Jadi saya di markas itu di Kebayoran Lama. Jadi nggak kumpul sama orang-orang G30S. Tapi tuduhannya sekarang itu saya bekas tahanan G30S, Pak. Saya itu tahanan migrasi. Kayak orang dari mana itu Yaman yang di Solo itu loh Mas. Siapa namanya itu? Itu kan pelanggaran imigrasi, kena 20 tahun. Tahu ya? Iya. Mbah siapa namanya itu? Jadi Tahu ya? Pak Sus kenanya karena pelanggaran imigrasi, masuk Iya. tanpa dokumen. Iya karena mau ke Italia itu paspor saya dicabut, tapi tuduhannya ketika 6 jenderal diadakan tahlilan di Moskow, saya nggak datang. Saya bilang karena nggak dapat undangan dianggap bohong. Itu akal-akal kamu aja. Jadi Pak Sus nggak datangnya karena apa? Karena nggak tahu atau nggak mau Memang nggak datang? tahu saya. Kalau tahu datang nggak? Ya kan itu terserah saya. Jadi saya pulang ke Indonesia bayar nuduh pengkhianat. Yang menuduh? Teman-teman sendiri yang nggak pulang. Oh. Nah, kemudian ngungsi ke Belanda. Banyak yang ngungsi ke Belanda itu. Teman-teman. Termasuk adiknya Aidit, Asahan Aidit, kalau Sobron Aidit ke Prancis. Anaknya Aidit yang 2 itu tahu ya? Iba Ilya, pernah dengar? Belum, Itu belum. juga nusul Ke Perancis. pomnya ke Prancis. Kemarin itu ketemu di Sanata Dharma Jogja waktu peluncuran buku Tanah Merah yang Merah, tahu? Sanata Nah, Dharma. itu anaknya Aidit yang Iba datang. Loh, kok kamu ada di sini? Emang kenapa? Seluruh orang yang makan di kafe itu dia bayari. Wah, ini anak komunis kok jadi kapitalis. Terus saya bilang, oh kamu ini ya yang dulu nggak mau negur saya. Kan dia nggak mau negur. Waktu negur pertama Pak kali Sus. ketemu, dia itu masih SMA. Manggil saya, Om. Tamat SMA manggil saya Bung. Terus dia ngungsi ke Cina, nggak mau negur. Kan saya nggak mau ikut ke Cina kan, karena Aidit maunya kan didukung oleh Cina itu. Nah, kalau Rusia kan menolak. Kan pulang itu punya resiko ya, Pak Ya Sus itu ya? saya udah kirakan. Di 4B apa itu. dianggap sebagai pengkhianat, tapi di sini sendiri pun Pak Sus kan diperlakukan tidak baik. Kenapa Baik. mengambil pilihan yang dua-duanya merugikan? Lalu saya bilang angka rumput saya itu Indonesia, mati mau di Indonesia, jadi apa terserah. Sekarang saya dituduh pengkhianat. Pak Kusala bilang, itu mandangnya dari mana? Nah, sekarang mereka yang tinggal di Belanda dapat duit dari bekas musuhnya, pengkhianat atau bukan? Mewah Mas, itu anak-anak eksilan yang bujangan tuh 2.500 euro sebulan. Yang punya keluarga 3.500 euro. Dari Kerjanya pemerintah apa? Belanda.
jalan-jalan, main ini sampai mati. Terus Siapa yang pertanyaannya berkhianat? adalah, siapa yang berkhianat? Nah, ya siapa yang khianat terserah aja. Tinggal mandangnya dari mana. Ulta Tuli orang Belanda sebutnya apa? Pengkhianat kan? Pengkhianat. Orang Indonesia pahlawan. Kemarin si itu ikut nimbrung itu siapa? Situmorang itu. Katanya itu juga pengkhianat. Nggak tahu cara mandangnya. Satu karya sejuta pendapat. Kan dia pernah kena kasus ya? Ya. Denny JA itu. DNJA ya. Denny JA memang tukang ini, saya tahu itu. Kalau artikel di koran-koran itu diambil, dibikin baru. Walaupun lulusan Amerika. Dia kan lulusan Amerika ya? Ya, ya. Terus ada buku yang menyebutkan dialah pengarang paling populer di Indonesia. Dibantah oleh Situmorang. Saur. Ya. Nah, kena kasus kan? Kena 6 bulan kasus itu. Tahu ya? Tahu. Ya saya ketemu berapa kali sama Saur. Aha. Kemarin saya isunya dengerin, ya itu urusan dia. Terserah. Kalau melihat pandangan orang terhadap Pak Sus sendiri, Pak Sus bersikap bagaimana? Saya terserah aja pandangan orang kayak apa, terserah. Saya nggak minta makan dari dia. Sorry, calon bupati, waktu jadi wakil bupati memalukan beliau. Sarjana jadi pemerintah. Saya bilang, jangan lihat kerjaannya, lihat hasilnya. Penyelamat dunia. Satu malam saya nemu botol plastik itu 2 kilo, Mas. Botol plastik 2 kilo. Itu di Blora ada 50 pemulung. Jadi satu malam Ya kali aja, 50 kali 2. di Indonesia 500 juta pemulung kira-kira. Jadi satu malam 1 juta kilogram. Perhitungan secara kasarnya di dunia ada 5 juta pemulung. Jadi satu malam 10 juta kilogram plastik. Apa enggak penyelamat dunia? Itu baru plastiknya, belum korannya, belum kardusnya. Saya nemu aloji aja lebih 15. Aloji? Iya. Garpu, sendok lebih dari 400. Itu mau saya pamerin nanti. Ini jadi kayak museum. Tapi kemarin dapat dana dari Dijen Kebudayaan kan. Ini yang sudah jadi heritage hancur lebur ini, rusak semua. Ini bocor, situ bocor, saya nggak berani naik. Itu diganti. Dulu kan kayu jati di atas 100 tahun. Jadi baja ringan. Di Jakarta saya dengar ada 2 yang roboh. Gentengnya nggak diganti dengan genteng ringan, genteng lama. Jadi berat ya. Jadi saya kalau naik tahu melengkung hancur, makanya saya nggak berani betulin. Kepengennya adalah wakil dari Dijen Kebudayaan, nanti saya ngomong. Ini bukan cagar budaya lagi, tapi cakar budaya. Ini tangan saya luka kejatuhan itu, Mas. Baja ringan. Enggak, itu loh. Tembok yang untuk hiasan, kan rontok ya. Iya. Biar luka ini bekasnya. Ngadu sama siapa? Kemarin itu baru selesai berapa bulan anunya bocor itu. Tempat cuci piring itu. Gantinya itu sama listriknya mati 200.000. Terus gimana? Rumah yang sudah bagus, WC itu ya saya bikin WC 4. Itu ada kamar mandi 6, termasuk shower. WC-nya 4. Kamar mandi 6, WC 4. Kamar yang saya anggap sakral di mana adik saya meninggal, ibu meninggal, bapak meninggal. Mau dibikin WC untuk tamu katanya. Loh, di belakang itu WC udah begitu banyak. Apa nggak konsultasi? Ya itulah kemudian waktu bayar waktu menaikkan selesainya ini tambah biaya konsultasi itu hampir 400 juta. Untuk konsultasi apa? Saya tanya aja nggak mau. Suruh beli obat anti rayap, nggak punya duit. Ini apa? Kayu bongkaran mau diangkut ke Jakarta. Terus saya bilang ini kayu siapa mau bawa ke Jakarta? Diduluin anak saya bikin kerangka rumah. Ngerti nggak? Kerangka dipasang sini, dicopoti, diangkut ke Porosari. Tahu Porosari? Medang gitu. Medang. 7 kilo dari sini. Jadi rumah. Itu kalau dipagar Udah jadi. 1 miliar. Dulu belinya 95 juta. Dongengnya. Tapi fase Pak Sus waktu kembali ke Indonesia lalu dikenal publik kan memang ketika Pak Sus diberitakan sebagai pemulung doktor dari Rusia. Saya pemulung bukan belakangan aja, sejak kecil.
Dulu pengumpul perangko. Oh iya, Terus filateli. pengumpul uang itu uang berapa kilo itu? Oh iya, di box Tahu ada. pengumpul uang? Mhm. Namanya numismatik. Oh, numismatik. Tahu? Ya? Dari kata numistik ya? Nah, numismatik. Numismatik ya. Itu kalau Anda punya uang cepu, tahu cepu? Peristiwa Madiun itu cepu bikin uang sendiri, Mas. Ini tokoh numismatik orang Blora yang nulis sejarah uang. Mhm. Bapak minta berapa? Akan dibayar uang cepu. Uang cepu itu. Oh, saya nyuari kemana kalau dua apa jadi kaya. Sering kesini, Mas Uno itu. Mhm. Itu uang kumpulan tuh. Jadi pemulung itu sebenarnya hal yang dilakukan Pak Sus sejak kecil. Sejak kecil dulu mulung cap rokok. Mhm. Nah itu saya di pasar itu saya kan daun jati kan pasar Blora. Iya. Saya tendangin gitu. Tahu banyak orang yang lupa pedagang itu naruh duitnya kan di badan. Kadang-kadang nemu duit lah, itu senangnya saya. Suatu kali janjian, tahu janjian ya? Janjian. Janjian sama teman dari Kaliwangan situ mau mulung hari Minggu pagi-pagi. Kok lihat ada orang naik sepeda buang sesuatu, gitu loh Mas. Ngerti nggak? Iya, iya. Kalau rokok kan asapnya, Keluar. kok enggak? Saya bilang dompet kali. Mhm. Terus kita lari loh, ini dia naik tinggi. Ngerti nggak Mas? Saya kalah, Tinggi. dapat. Mhm. Begitu dia mau ngambil, saya jorokin dia duit. Tahu tuh dompet, Oh. uang isinya. Mhm. Terus dengan duit itu kita makan tahu lontong di pasar. Itu berhari-hari. Itu pengalaman yang membuat saya terkenal. Jadi saya itu jadi pemulung bukan karena belakangan, dari dulu. Mhm. Gitu. Kalau menghayati hidup dengan pemulung itu apa? Saya niru ajarannya Socrates. Apa itu? Kematian adalah kenikmatan abadi. Saya ganti, memulung adalah kenikmatan abadi. Epikur pernah dengar? Epicurus ya. Pleasure is the highest need of man. Tahu? Mhm. Buat saya, the high need of pleasure is of mind is sex. Betul ya? Mhm. Jadi seks itu kenikmatan tertinggi buat saya di samping Memulung. Apa yang didapatkan ketika memulung? Kok bisa dikatakan itu sebagai kenikmatan? Contohnya gini Mas, kalau hujan, pemulung-pemulung enakan tidur kan? Saya berangkat, nggak ada saingan. Karena pemulung itu pencipta nilai lebih absolut. Itu juga teori ekonomi yang saya buat sendiri. Buruh Pencipta tani, nilai ekonomi yang absolut. buruh tani pencipta nilai lebih relatif, ya apa enggak? Buruh tergantung majikan, kikir apa enggak? Petani tergantung hama, bibit, banjir, tengkulak dan sebagainya. Kan relatif ya. Pemulung makin banyak kerja, mesti makin banyak dapat. Absolut. Nah, itu. Soal harga, saya nggak pernah jual, mereka yang beli. Punya bargaining power. Ya apa enggak? Ya, ya. Ya itu. Ya terserah orang lain. Gitu. Tapi dengan gelar dan pengalaman serta Enggak jadi pendidikan, masalah. Enggak ada masalah. Pemulung itu kalau jadi pemulung nggak usah bikin surat lamaran. Nggak perlu tunjukkan ijazah. Ijazah saya 4 nggak diakui negara. Karena? Ya saya nggak tahu. Mau beli. Tapi ada dokumen semuanya. Ada 4 itu. S1, S2, S3, penterjemah 4. Mau beli. Nggak sanggup saya kalau. Dongengnya begitu. Dan pemulung yang menyelamatkan Pak Sus. Jadi saya milih pemulung itu. Itu nggak usah pakai surat lamaran. Jadi kalau hujan orang tidur saya berangkat. Kemarin dulu sampai 5 kali saya muter. Biasanya kan 3, 2, 5 kali. Ada yang itu di Blora ada toko buah baru. Itu mungkin simpati sama saya. Itu sampahnya itu dimasukkan ke karung, dikasihkan sama saya pilihin. Terus sampah-sampah bagus. 4 karung gede itu Mas. Saya bolak-balik itu. Saya pilihin terus yang bisa dijual, terutama kardus. Kardus kalau nggak salah waktu itu 20 kilo dapatnya. Saya udah pilihin. 1 kilonya sekarang 3.000. Sekali muter 60.000 apa enggak? Hidup kan. Saya sama ibunya itu sebulan paling 400.000 cukup.
Percaya apa enggak? Kata ibu nggak percaya tuh. SBY gaji 2 juta sehari kurang. Kata ibu nggak cukup nih Pak. Kata ibu nggak cukup, Kata ibu nggak cukup. Nggak cukup. Ya nggak cukup ya jual aja. Ayam jual apa? Hah? Tapi apa hal yang pernah didapat paling unik ketika memulung? Selain tadi nilai absolut yang kemudian di... Saya itu dekan. Barang yang saya tulung saya jual dapat duit. Beliin ayam. Ayam peternak beli kambing. Jadi waktu saya itu habis di kandang, dekem dan kandang singkatannya dekan. Saya dosen. Paling senang kalau nemu kardus sama sendok. Dosen. Rektor nggak, rektor? Rektor kan udah bilang ngorek yang kotor-kotor. Saya mahasiswa. Manusia itu hanya sampah istimewa dari alam semesta. Ya apa enggak? Saya Itu kurang sepakat mahasiswa. Udah lengkap kan? Ya. Apalagi Dosen, dekan, rektor, mahasiswa. Nah, Berarti universitas. jadi yang saya adalah seorang diglosia. Tahu diglosia? Pencipta bahasa. Saya KGB, tahu? KGB. Si Taufik Ismail, tahu? Mhm. Kan nyebut KGB. Komunis gaya baru, pada itu dia nyindir. Tim intelijen Rusia kan KGB, tahu ya? Tahu. Saya KGB, Kang Gareng Bloro. Saya kere golek badokan, tahu? Tahu. Saya kakek gandrung bojo. Jadi banyak istilah-istilah yang saya bikin. KGB. Situasi, kondisi, toleransi, kalau disingkat apa? KGB. Saya ngajar di Untak tuh mau wanita kalau dengar terus gini tuh. Tapi ternyata ketika ujian negeri itu 90% murid saya lulus. 90%. Iya, karena istilah-istilah yang Yang kalian ingat. ingat walaupun kalau saya ngomong itu cewek-cewek perempuan tuh gini semua malu. Tapi ingat malah. Iya lah, itu lah caranya ngajar kan beda. Ya. Terserah aja. Mhm. Saya di dekan di Untak Jakarta 6 tahun. Dipecat. Ya. Yang ngajak saya kerjasama itu anaknya Ali Sastro Mijoyo, siapa dulu lulusan Amerika itu. Kena kecelakaan di Gedung Halang Bogor, gegar otak nggak diperiksakan. Sekian tahun kemudian tahu-tahu berubah jadi tua, daerah kencing di tempat tidur. Di rumah sakitnya itu Sinkarolus Jakarta. Ya. Itu loh. Istrinya patah kaki apa tapi enggak, otaknya enggak. Itu yang ngajak kerjasama. Oh, Pak Sus dulu di Untak. Iya di Pernah Untak. ngajar? Jadi udah rektor bukan apa? Dosen. Bukan dosen, ada gelarnya itu apa, Mas? Dekan. Bukan, gelarnya kan ya. Lektor madya. Rektor madya. Bukan rektor, lektor Lektor. madya. Tinggal 2 tingkat lagi profesor. Di Universitas 17 Agustus. Iya, gelar saya itu. Lah gantinya tadi itu anaknya Ali itu lulus dari Surabaya, bekas mantunya Dul Arnowo, wali kota Surabaya. Nggak suka lihat saya. Gelarnya S3 lah, dia itu dokter Andes. Oh, gitu. Terus nggak dikasih kerjaan. Oh. Terus saya pindah ke perguruan yang bertaraf nasional pertama, 44 hari sudah Sumpah Pemuda, tahu? Perguruan Rakyat. Nah, itu kemudian saya calon rektor di situ. Wakil saya adalah anaknya Pak Karno, siapa yang meninggal kemarin? Rahmawati ya? Anaknya Pak Karno ya. Iya, itu wakil saya dulu dari Universitas. 17 Agustus. Bukan, Bung Karno. Bung Karno satunya itu UNKI, Universitas Kebangsaan Indonesia. Bareng mengajukannya dua perguruan tinggi ditolak oleh Rudini, tahu? Jenderal Rudini, Menteri Dalam Negeri. Ketika Rudini ganti, boleh Universitas Bung Karno berdiri. UNKI nggak bisa karena sponsornya udah banyak yang mati. Tokoh Sumpah Pemuda itu. Iya. Ada 99 orang lebih tokoh Yang Sumpah support Pemuda itu. 5 Perdana Menteri. Hatta, Amir Syarifuddin, Wilopo. Ada bekas. Nah, itu saya mau jadi rektornya. Akhirnya jadi tim peneliti 20 tahun saya. 13 tahun. Untuk itu.
Ya di situ 13 tahun, terus saya pindah ke Blora 2004. Tanah, warung kebongkar, rumah kebongkar, tanah saya dibongkar laku dengan duit. Itu saya betulkan rumah ini. Tahun 2004. 2004. Nah, Oke. yang betulkan rumah ini bukan Pram, saya. Orang yang paling melarat di keluarga. Nah, dulu ini sudah yang lama, ini yang baru, tapi sekarang sudah pecah, sudah. Ya. Yang Ramik Pak Sus. Saya itu waktu tahun 2004 itu, terus keliling rumah itu saya keramik pecahan, saya kumpulkan 8 tahun, biayanya 5 juta, tumpuk begitu aja. Sisanya ada. Jadi rumah ini waktu dibangun digeser ke timur 1 meter. Ya, ya. Kalau di keluarga Bukan Pram yang betulkan, saya. Nah, karena seperti ini itu saya dapat wahyu apakah saya akan percaya. Ketika berosotan tahu. Bapak meninggal, saya itu kan laki-laki paling pendek, kok kesangkut. Katanya kalau kesangkut mau dibawa mati oleh si mati, pernah dengar nggak gitu? Ya, ya, ya. Terus 3 hari sesudah bapak meninggal tuh saya lihat bapak saya di hubungan rumah, di kamar ini sebelahnya, sekarang jadi kamar saya. Padahal bapak saya itu meninggal dari rumah sakit, Mas, di rumah Dia sakit 6 muncul, bulan, kan, sini muncul. Blora. Bewokan, waktu di saya lihat tuh halus, kayak orang habis dipotong. Senyum manis bang. Saya tuh berpikir ada apa ini. Ternyata jagalah rumah warisan ini. Makanya saya pulang ke Blora. Itu loh mas. Tahun 2004. Padahal itu saya pernah sih. berjanji. Nah Blora kayaknya nih. Tahu artinya? Ke Blora saya nggak akan lagi. Nah Blora kayaknya nih. Saya nggak mau lagi pulang ke Blora karena sudah bisa hidup dulu. Tahu-tahu didorong oleh itu loh. Mimpi kayak Iya, saya pindah ke Blora. wahyu itu tadi. Barangkali itu pesannya, jagalah rumah ini. Kalau rumah ini dulu tempat tinggal semua anak dari Pak Ya, Mas. Pram lahirnya bukan di sini di Melangsen. Adik-adiknya Pram lahir semua di sini. Adiknya Pak. Rumah ini dulu kalau nggak salah namanya Bekok Lulang. Terus dirombak oleh adiknya bapak. Yang sekolahkan itu sekolah teknik juga bapak saya. Dirubah jadi ini tahun 54. Ketika pensiun bapak saya keluar dulu pensiun, sekarang keluar bisa keluar ya. Dulu enggak, 5 tahun baru keluar. 5 kali 5 anak yang dapat pensiun kali 90 rupiah kali 5 tahun. Berapa itu? Terus kita rombak jadi rumah itu tahun 55. Ngerti nggak mas? Tahun 55 terus diperbaiki tahun berapa dulu itu? Ya tahun 55 itu diubah jadi ini. Terus kemarin tahun 2004 saya ubah. Ya, ya. Jadi siapa aja Pak Sus kan paling muda. Apanya? Enggak, adik saya ada. Ada lagi. Mati sudah meninggal, tinggal 2 sekarang. Saya Mbak Bayu saya di Cibinong. Tinggal 2 itu perempuan. Dia Ya. 2 paling pendek perempuan. Tuh. Cuma kemarin dia dapat rezeki lah. Dia kan pernah beli rumah di Hutan Kayu, tahu ya mas? Hutan Kayu. Dekat tahu. lapangan golf tuh. Ya, ya. Dulu Hutan Kayu, beli Rawamangun. 10.000 itu 400 meter persegi, nyicil. Itu jadi 3 emas mas. Kemarin tahun berapa itu? 4 tahun yang lalu dijual. Laku berapa? 3,5 miliar. Wow. Terus bikin rumah, beli rumah di Cibinong kayak hotel loh, jereng 600 juta. Oh iya. Itu mau dibeli oleh anaknya Pram rumah tanah itu. Tante, saya belinya ya tante. Yang di Cibinong. Enggak, yang di Hutan Kayu. Oh, Hutan Itu kan Kayu. dekat rumahnya Pram. Yang di Hutan Kayu. Pernah ke rumah Pram Hutan Kayu? Belum. Dalam Multikarya 226 itu. Berseberangan dengan rumah bintang film Nani Wijaya. Tahu? Ya, ya nanti. Nani Wijaya kan kemudian kawin sama Ayub Rosidi. Tahu ya? Ya, ya, ayo proceed. Gara-gara kawin itu Ayub meninggal. Orang sudah tua kena jantung pakai ring 1 kok. Kawin lagi. Ngundang saya itu, Jus ayo ke rumah. Biasanya nginep di pavilion saya itu. Kan teman baik saya itu. Ayo proceed. Oh malam itu, ayo tidur di kamar saya. Ada apa mas? Tahu-tahu dikenalin sama istri Nani Wijaya. Ring 2, ya amblas mati. Tapi memang sebelum istrinya mati, kan istrinya ada kan. Taman siswa itu. Ayub kan sekolahnya di taman siswa bareng saya. Taman siswa. Mayoran. Mayoran. Tahu ya? Tahu, tahu. Nah, itu. Pak Sus kan sering mengatakan hidup tuh kayak roda pedati.
Iya, kadang dan dibawa, kadang panjang. Nah, sepanjang jalan hidup itu sekarang Pak Asus tuh roda pedatinya kayak apa? Ya tetap aja jalan sembara waktu saya mati kok. Saya ngomong gini ntar malam tabrak mobil juga bisa. Apalagi motor saya itu udah tua, mau beliin ininya, knalpotnya rusak, Ada gantinya susah. Hmm. Kan motor Garuda, itu pun hadiah dari ponakan. Jadi roda pedati itu dihayati Mbah Hidup harus bergerak. Iya, terus bergerak. Nah, sekarang lagi di posisi mana? Atas, tengah, atau bawah? Ya di tengah lah. Oh, iya. Kapan pernah merasa paling di atas? Kapan merasa Nah, di luar negeri kan saya kaya, Mas. di Rusia itu, di Iya. Uni Soviet? Saya di samping sebagai mahasiswa dan beasiswa kan, kerja sebagai editor, nulis artikel tentang gerakan pembebasan Asia, Afrika, Amerika Latin di radio Rusia bahasa Indonesia. Jadi penerjemah di Novosti, surat kabar. Jadi saya itu sebulan 300-400 rubel pendapatan. Itu berapa? Sehari makan 1 rubel cukup. Oh. Tiap minggu makan di restoran termahal di Moskow itu, restoran Peking. Itu pas Pak Sus merasa Di itu roda atas. pedati di atas. Iya. Pas kembali ke Indonesia roda pedati di mana? Ya tadinya kewer-kewer lah. Jualan apa dulu saya itu. Pertama kali saya bawa uang dari luar negeri itu kira-kira $500. Itu aja saya sembetkan di dekat di dalam. Intel kan nggak tahu. Itu waktu itu $1 itu masih Rp250. Itu loh, Mas. Terus saya bebas dengan sisa uang itu saya jadi pedagang itu. Batik, lurik. Dari Jogja sama Solo. Kalau lurik kan pedan ya. Ya, Medan, Nah, Klaten. Itu ditipu oleh orang dari Jogja, Wonosari. Dia katanya punya hubungan pabrik. Batik lebih murah. Teman satu penjara, namanya Mas Muji. Benar minjem 1 juta. Dibelikan batik yang katanya murah. Tahu-tahu itu BS. Tahu BS? Apa itu? Barang sortiran. Ya nggak laku, bangkrut. Tanahnya Pram laris om, tapi duitnya nggak kembali. 1,5 juta. Ya bangkrut. Itu roda pedati di bawah itu. Nah, iya di bawah tuh saya banting setir dari jualan pupuk keliling. Nanti, Ya. tadinya jadi pakaian, jadi seminggu 2 kali saya Jogja, Jakarta. Ngerti nggak? Itu jual buku keliling dengan perusahaan buku tulis Gunung Mas di Grogol, tahu? Grogol. Nah, di situ ada Gang Karung, ada penerbit buku itu Gunung Mas itu. Wah itu sekali waktu saya dapat order jual 1 gudang map, tahu map Ya, ya. buat nyimpen dokumen itu. Ditawarkan sama saya 2-3 rupiah. Dia kira akan saya jual 25 rupiah, jadi 2 rupiah. Tahu-tahu saya jual laku 28. Satu hari untung 1 juta, Mas. Lebih atas turun. Wah itu tuh saya beli tanah, bikin rumah di Bekasi. Kemarin kebongkar, ya itu terus saya pindah sini. Nah, sekarang roda pedati Ya ada saya di tengah sekarang. Di tengah. Dan menikmati hidup di sini. Tetap nikmati. Di bawah yang nikmat, di atas yang nikmat. Nah, Padahal dengan prinsip yang tadi kan pesimis melihat hidup. iya, kalau pesimisme itu tetap nggak bisa optimis terus kayak Trump itu. Indonesia itu kaya. Anak-anak saya pasti bisa hidup dengan tenaga nasional. Itu optimis. Opini Pram kan terakhir kan Pram hancur lebur. Baca buku Arus Balik. Itu sejarah Pram sendiri kalau Anda tahu. Tahu nggak? Ya. Hidayu siapa itu? Tokohnya kan Dia kan dia Hidayu. memasukkan fiksi dan non fiksi dalam satu. Iya, Hidayu. Terus itu Panglima Perang Tuban itu siapa? Wiro Galeng. Terus Sang Ulosowo. Tahu? Syah Bandar Tuban. Pernah dengar nggak itu? Ya, ya, tidak. Baca nggak Anda? Ya. Nah itu, Pram itu Mengkisahkan dirinya. termakan oleh omongannya sendiri. Di rumah saya milik keluarga. Di luar saya milik siapa. Nah istrinya yang kedua juga gitu. Lu di luar milik siapa aja. Saya juga tuh. Anaknya Pram itu 7 perempuan. Ya. Yang di atas. Kenapa yang terakhir 2 laki-laki? Dan hidungnya bukan pesek. Mancung. Main sama siapa itu? Istrinya. Nah, itu yang bikin Pram kecewa berat. Terbakar amarah sendirian.
mau ngomong apa? Salah dia Makan sendiri. omongannya sendiri. Iya, makanya arus balik. Itulah, Mas. Ida Ayu itu kan ibunya Bung Karno. Iya, iya. Ida Ayu. Jadi Ida Ayu, Wironggaleng, sama Sang Ulosowo itu orang Jakandar Tubar, orang Moro apa orang mana itu. Nah, Pak Sus sendiri mengambil sikap pesimis itu karena melihat yang Pram. optimis gagal. Iya, lihat Pram itu. Anaknya nggak ada yang mau nulis, saya masih bangga anak saya. Benny. Benny itu yang mau nulis, mana anaknya? Tapi kalau ngomong, papi kalau ngasih hadiah cuma buku. Saya kan pernah diundang ke DGI tahu? PGI ya. Dewan Gereja Indonesia depan Sin Carolus loh. Iya, iya, PGI. DGI Dewan Gereja Oh, Indonesia. Dewan Gereja. Ya, ya. Ya, di situ dia kan ngomong anaknya Pram. Di samping saya itu istrinya Pak Kusala. Desus, kenapa sih Titik itu kalau ngomong di depan publik nggak pakai teks, seolah-olah hebat gitu. Tapi kalau dia ngomong keluarga gereja dicetak tahun berapa, orang ketawa salah semua. Ngerti nggak Mas? Iya, iya. Itu loh sebabnya. Kenapa sih nggak pakai teks? Orang udah tahu kalau dia itu ngawur, sok pinter, bukan yang ngejek. Dia punya ijazah apoteker kan, beli dari Ahmad Jaya. Tahu? Ijazahnya. Universitas Jakarta itu Ahmad Iya, Jaya tahu. Ahmad Jaya Itu tahu. beli dulu kan terkenal sebagai penjual ijazah palsu. Pernah dengar ya? Enggak pernah dengar saya. Ya kan termasuk bagian dari sejarah. Tahu. Nasution pernah untuk ngepung istana. Tahu nggak? Tahun 52 itu loh. 27 Oktober katanya Soekarno Jawa sentris. Nasution marah. Ditambah sekarang itu Mas kronik itu diikuti dengan demo besar-besaran, nggak benar. Saya kan tiap hari lewat situ, sekolah saya di Kemayoran, rumah Pram kan Tanah Abang 1, tahu ya? Tanah Abang 1. Tanah Mojopahit itu. Di situ tiap hari saya ke Kemayoran jalan kaki lewat situ, nggak ada demo di situ, bersih. Kan di depan istana ada taman ya, Ada, ya, ya. Amir Hamzah. Kalau ada demo dong, kotor itu. Ngerti nggak Mas? Itu nggak ada, dibersih. Nggak ada itu kalau menurut saya. Terus itu dendam Nasution yang pertama. Yang kedua waktu peristiwa PRRI. Tahu ya? Ya, PRRI. Itu kan ini bapaknya Prabowo siapa? Hasim. Sumitro. Ya, Sumitro. Itu kan nyelundupkan senjata di Pekanbaru. CIA. Itu senjata itu dirampas oleh Ahmad Yani yang sudah menduduki Pekanbaru. Dengan senjata Amerika termasuk Basoka itu PRRI dihancurin, lebur gitu. Saking bangganya kelewatan sampai Tapanuli Utara, tempatnya Nasution. Makanya Nasution itu dua kali dendam sama Soekarno sama terutama Ahmad Yani. Maka Ahmad Yani itu bunuh. Apalagi rumah Ahmad Yani itu 100 meter dari kedutaan Amerika. Di Taman Suropati tahu? Iya, Tahu kan kedutaan Amerika di Ya, sudut barat itu tempatnya Ahmad Ahmad Yani. Yani. Itu loh Mas. Itu dongengnya. Jadi itu sudah diincar. Jadi kalau menurut saya 65 itu konflik di antara militer sendiri. Kalau PKI itu kan kemudian serip. PKI kan. Nah itu karena waktu itu kan sudah trikora kan dari Dwikora. Ya. Jenderal pemimpinnya siapa? Dwikora. Yang ke Iran Barat. Ada Kecik ya. Nah itu kemudian ketemu saya di Moskow. Oh. Istrinya orang Dayak itu. Orang Dayak kan pintar melet. Tahu melet? Ya, Istrinya ya, orang ya. Dayak itu. Haryo Kecik. Haryo Kecik ya. Itu kemudian bareng saya ditahan. Itu pimpinan Dwikora. Pimpinan Dwikora. Waktu itu kan mau menghabisi Malaysia kan. Mhm. Federasi Malaysia itu. Ngerti nggak Mas? Ya, ya. Terus katanya karena Bung Karno, Pak Harto itu loh, dia lari ke luar negeri. Jadi penasihat militer di Uni Soviet. Ketemu Pak Sus. Ketemu saya di sana. Saya ditahan, dia pulang, masuk penjara juga bareng saya. Kebayaran Jenderal itu. ya di itu Jalan Budi Tomo. Jenderal 6 bulan bebas.
Saya nggak tahu partai, nggak tahu tahu. Waktu anaknya kawin juga saya hadir Haryo Kecil. Di Kebayoran tuh IPTK apa? PTIK. PTIK ya, ada patung yang Gajah Mada itu. Tahu ya? Ya, ya, ya. Itu yang betulkan patung Gajah Mada saya, Pak. Dicat baru, tamannya perbaiki. Saya kan dulu terjun di Pertamanan. Itu sudah bebas. Di Pertamanan DKI. Iya. Tempat saya dekat itu loh, Mas. Pabrik teh botol. Gunung Sari itu loh. Gunung Sari ya. Tahu ya? Sebelakangnya ada apa itu? Motel. Itu tempat langganan saya. Paling bagus itu motel. Nah, itu taman saya di depan. Pabrik teh botol itu. Gitu. Kaya dulu waktu itu. Bisa beli mobil dua saya. Renault. Oh, Renault. Sama mobil bak terbuka itu untuk ngangkut tanah. Saya jual beli tanah, Mas. Tanah uruk. Tanah uruk, ya. Satu yang diangkut dengan truk yang 10 ton itu 11.000 Dulu, ya. Iya. Kalau saya jual eceran dengan bak Bak kecil. terbuka itu bisa sampai dapat 100.000. Oh, Kalau saya jual kontan satu truk 60.000. Untungnya berlipat ya, Itu makanya punya mobil. tahun itu. Setelah 6 tahun dari penjara keluar di Iya. Pertamanan. Dongengnya begitu. Turun naik lah hidup. Iya. Kayak roda pedati tadi. Iya. Roda kan ada pedati ada dua, kanan dan kiri. Iya. Sama kan nggak? sama Betul. muternya. Ya, muternya sama. Nah, sekarang Pak Asus menjalani hidup ngapain aja? Ya kalau ibunya lihat ya saya kerjanya tidur. Asal dia pulang dari mana ya tidur aja. Tapi sambil tidur kan bisa nulis, bikin resensi buku, terus bikin komentar buku dan sebagainya. Buktinya 2 penulis Blora kemarin kandidat juara untuk Balai Bahasa Jawa Tengah, terbitan sini. Martabak. Iya, saya diundang ke Semarang untuk menggantikan mereka wakilnya. Jadi kan naik daun. Iya, iya. Padahal kerja saya tidur katanya. Terus ada buku baru kemarin hilang. Bukunya itu Perkawinan ala Samin. Itu yang ngasih komentar saya. Jadi kayak gitu udah kasih 5 juta. Terus yang itu buku yang dapat hadiah kemarin itu apa itu? Pribumi juga terbit di sini, dicetak 300 buku A 10.000, dijual 50.000. Jadi modal 3 juta kembali 12 juta. Nah, saya dikasih 0,5 juta. Ya itu caranya gitu ya, orang nggak tahu saya hidup dari mana kan nggak apa saya pamer kan. Saya tidur ya silakan aja lihat saya tidur. Nah, itu ada misalnya kemarin ada tamu datang bikin puisi untuk nama saya. Itu masih di meja. Ya, ya. Terus orang yang minta sumbangan dulu bikin perpustakaan banyak. itu kemarin dari Blora. Minta sumbangan ke sini. Iya, Blora, Cepu baca buku, Mojokerto, Punduran, Randu Belatung udah 4 kali kemarin minta lagi. Terus Gubuk, tahu Gubuk? Semarang Selatan. Kemarin dari mana itu juga mau minta sumbangan buku dari. Padahal kerjanya Pak Asus cuma tidur ya. Jadi kita itu karena dulu saya kan kuliah tanpa bayar. Oh, Jadi oke. sekarang sepertinya bayar utang lah. Buku-buku yang kira-kira Laku kita bantu. ada untungnya. Termasuk kemarin dari Probolinggo. Gitu. Cuma barangkali ada ini, mungkin ya kesalahan atau sengaja. Kan dia nanya, Pak buku yang dijual mana? Ini, ya, itu ya di luar sana itu. Jadi anak Probolinggo itu katanya mau silaturahmi ke sini ngobrol gini gitu. Terus cerita kalau bukunya yang berbau kiri dirampas, kayak di Pare, tahu ya? Ya, ya. Tempatnya siapa? Di Pare Kediri. Anaknya siapa itu? Naswa Shihab tuh. Tahu ya? Saya kan mau diundang ke sana itu. Batal karena diadakan sweeping oleh Muldoko ya. Sekarang siapa Muldoko? Jadi apa? Jadi staf khusus. Buku yang sampulnya merah habisi. Nah itu saya tanya anak saya, yang batalin siapa dek? Kamu ya? Kalau kamu yang batalin salah.
Saya itu kepengen ditangkap. Kalau ditangkap kan saya sekarang itu homo lalu, manusia bisu. Kalau saya ditangkap kan jadi homo ludens, manusia bermain dengan kata. Gitu. Enggak Pak Panitia. Gitu. Terus ada pameran buku di Kediri, Mas. Ya, ya. Tahu ya? Yang pameran buku keliling itu. Ya. Sore itu yang daftar 600. 6.000. Malamnya 9.000. Saya hadir penuh sesak. Itu sudah ada sweepingnya Muldoko itu. Makanya saya kepengen tahu Muldoko sudah sweeping nggak? Minta maaf. Nah, pernah dengar nggak? Ya, ya, ya. Nah, itu. Kalau gandrungnya Pak Asus dengan buku itu apa dasarnya? Begitu Bacalah, karena menulis itu jauh lebih susah. Itu kata Socrates, tahu kan? Bacalah karena menulis itu lebih susah. Jauh lebih susah. Tapi untuk orang bisa menulis? Saya kalau Pram itu menulis karena kebutuhan hidup. Saya menulis karena terpaksa. Tapi saya dikasih uang bayar sekolah, beli buku, beli sepatu dan 10 rupiah, Mas. Padahal dia janji, nanti kalau ke Jakarta saya sekolahkan kamu sampai jadi master, dokter. Tahu-tahu di Jakarta dikasih duit 10 rupiah sebulan. Jangan minta kamu, cari sendiri. Ya, kemana nyarinya? Jakarta tukang jaga sepeda dikuasai anak Betawi. Ya. Jual rokok asongan orang Betawi. Yang bawa kembang ke kuburan itu loh, Tanah Bangsa itu ada kuburan ya. Ya, ya. Nah, itu juga dikuasai oleh anak-anak itu. Kemana nih? Ya terpaksa nulis ngikuti Pram. Pram nulis umur 15, saya 13. Ngerti nggak? Jadi akhirnya Pram kalah banyak sama. Guru harus kalah dari murid. Itu dialektika hidup. Ya, ya. Pram bisa kalahkan dalam beberapa segi. Misalnya umur, jumlah karya juga. Pram kan 50. Saya udah lebih, tinggal nunggu giliran aja. Anak saya targetnya setahun itu 7 buku. Dari Pak Asus. 7 buku yang diterbitkan Pak Tambah. Pak Tambah, ya. Kalau cuma 5 yang masuk, yang 2 nanti ngalahkan saya. Gitu. Jadi saya di nomor 2 kan oleh anak saya. Nah, nanti kalau saya tok kan berarti ya ini pengarang apa namanya Mas ini? Nepotisme. Nah, itu makanya anak saya itu nyetak buku saya kalau Nggak ada pesanan yang dari luar kurang dari 7 gitu. Nah, itu jadi Pram keluar dari penjara dapat istri. Saya keluar dari penjara juga dapat istri. Istri Pram yang kedua janda anak 2. Saya kawin yang kedua janda anak 5. Kalah semua. Dongengnya begitu. Yang penting kan kalahin ya, Mas. Iya, gurunya kalah sama muridnya. Iya, guru harus kalah itu dialektika hidup. Benar Bang enggak? Iya, iya. Percaya pada filsafat dialektika. Ya, dongengnya begitu. Dan buku-buku yang Pak Asus karang atau Pak Asus buat itu intinya apa sih dari semua buku? Pram ngomong sama saya 2 kali aja. Waktu dia mengatakan buku ini loh Mas, bukan sandiwara, bukan pasar malam. Bukan Pak Itu dia nyebut anak kecil yang nangis itu saya. Terus ketika di Pulau Buru dia dengar kalau saya dapat gelar PhD itu Adik Kebanggaan. bukunya. Judulnya Adik Ya, Kebanggaan. 17 tahun nggak ketemu dia, kenal aja enggak. Saya berangkat kan harus kayak Anda gini, pulang kayak kriminal. Saya kan salaman sama Pram waktu rumahnya pulang dari Buru itu loh 79 kan. Iya, iya. Dia kan sisa-sisa, yang lain kan 78. Iya. Hebat. Belakangan. Pak. Iya, Pram belakangan dengan berapa puluh orang temannya yang lain itu. Di sampingnya ada istri yang kedua. Ini siapa ini tua-tua kok nangis gitu. Oh itu adik lu sendiri. Jadi adik kebanggaan ketemu malah nggak kenal Mas. Coba. Itu adik lu sendiri gitu. Nah, itu. Makanya saya kalau Pram cuma 2 kata, bukan pasar malam dan adik kebanggaan. Saya nulis buku tentang Pram ke 10. Apa aja, Pak? Itu Pentalogi Pram, Pram dan Sek 38 bersama Mas Pram terbitan Gramedia. Nah dengar? Iya, iya. Sama Pak Kusalah tahu ya? Ya. Terus yang ke-10 itu 1000 wajah Pram dalam kata dan sketsa. 10. Harusnya Pram dan Sek Bisa berlanjut. 5. Tapi cuma Itu baru 3. 3. Oke. Itu saya pamerkan pada Profesor Dr. Wardoyo tahu.
Sanata Dharma. Ya, ya. Waktu ketemu anaknya itu loh, Mas punya naskah ini. Apa? Pram dan Sek. Aduh, jangan. Loh, profesor belum baca udah ngelarang. Gimana, Mas? Terus saya terbitkan di sini. Cahaya namanya. Itu orang radikal kanan. Namanya Mas Aan. Mas Aan. Judul ini mau nggak? Judul bukan. Oh, bukan. Nyetak dicetak apa saja kalau dia, yang penting kan dapat duit. Porno enggak. Nah, Pram dan Sek ya. Enggak ada satu kata pun. Sek itu saya tulis bukan X tapi KS. Segala kegagalan, kegalauan, ke semua dari Pram itu seks. Itu loh. Kan boleh kan bikin Kata baru sendiri. Ya, tadi apa istilahnya, Pak? Pak Sus menyebut pencipta bahasa tadi? Diglosia, diglosik. Diglosia. Saya pengikutnya Pantup. Tahu Pantup? Enggak. Ahli para sastra Indonesia itu loh, kelahiran Malaysia, Belanda, Portugis. Van der Tuk, pernah dengar? Van der Tuk. Muridnya yaitu Theo. Andreas Theo, tahu? Ya. Theo mengasukkan saya angkatan 66. Saya tolak. Ya. Nah, saya kan musuhnya Orde Baru. Berarti seolah-olah kan saya dukung Orde Baru. Apalagi dia jelas-jelas mendukung Orde Baru. Ya. Kan dia dapat gelar PhD untuk bahasa Jawa dari UI itu. Tahu Mas? Ya. Nah, Kalau dalam konteks sekarang yang Pak Sus capai semua, kira-kira kalau Pram melihat reaksinya apa? gini, Melihat Mas dia Sus? kan pernah. Saya nulis cerita pendek dimuat oleh korannya Yasin, HP Yasin. Mimbar Indonesia. Judulnya Naik. Naik. Waktu itu saya ragu naik kelas apa enggak, saya tulis. Naik. Karena saya itu kasih beban oleh Pram sebelum sekolah harus ngepel rumah dulu. Dan ini alasannya karena kamu tadi malam ngompol ya. Ngepel dulu sebelum berangkat. Jadi saya berangkat terus tanggal berapa, jam berapa Mas? Hah? Waktu Bisa itu nggak? saya belum bisa bilang R, masih pelo. Itu semua pengalaman yang pahit itu saya tulis dalam buku Naik, karangan Naik itu. Pram baca. Saya kan belum ngerti waktu, wah gaya kamu kayak Gorky, kayak Thomas Mann, kayak siapa itu yang pengarang Amerika laureat Nobel itu. Member itu, hebat kamu ya. Tapi kamu menghina saya ya, mengkritik saya. Kalau nggak suka diri, minggat kamu dari itu. Oh. Terus, Pram. Keras ya Pram itu ya? Oh keras, tapi ya lunak hati. Saya pernah ditempeleng karena dituduh nabrak anak kecil di gang. Tempeleng itu, ayo minta maaf, itu mana? Tapi saya bilang, bukan saya yang nablak, dia nablak yang gang jatuh ke got. Dituduhnya saya, orang-orang situ kan kembar hitam. Orang Betawi Ora itu, tahu Ya, Betawi ya. Ora? Dituduh begitu. Terus sorenya karena habis nangis kan enak tidur. Dibangunin oleh Pak Kusal, suruh bangun tuh, suruh mandi, suruh pakai yang bersih. Wah, waktu itu Tangerang itu tempat penjaranya anak-anak nakal. Pernah dengar nggak? Ya. Ini wah pikir saya sore-sore Mau ini dibawa ke sana. mau dibuang ke sana. Tangan saya dipegang sama istrinya, yang satu yang ini dipegang oleh Pram. Supaya nggak lari kayak pikir saya. Masuk keluar gang itu dari rumah Pram gang 3 sampai keluar itu kira-kira 50 meter. Tarik. Gang. Tahu tuh manggil beca, istrinya naik waktu hamil yang anak yang pertama 3 bulan. Terus Pram naik, saya dipangku oleh Pram. Jadi naik beca bertiga, berempat sama tukang beca. Dibawa kemana Mas? Ke Kapitol, tahu? Depannya masjid mana di Jakarta? Kapitol, Istiqlal, bukan? Istiqlal. Itu depannya dulu ada Kapitol. ya gedung bioskop sama restoran terapung. Tahu habis terus pindah ke Astoria deket situ. Tahu Astoria, pintu air. Di situ nonton filmnya Kangaroo. Tahu kan Kanguru? Kanguru ya. Nah, pulang dari sana. Waktu naik beca itu Pram nangis Karena doa adik, dibawa. bukan adik yang apa namanya yatim piatu kok digebuki, dia yang gebuki kan dia merasa. Omongan saya waktu minta maaf itu dia lihat benar bahwa anak itu jatuh bukan karena saya tabrak tapi jatuh sendiri.
Cuman karena omongan orang, Iya. orang percaya. Supaya kelihatan bahwa Pram itu punya tanggung jawab. Kayak gitu. Nangis. Naik bis. Pulang dari nonton udah kamu mau makan apa yang enak? Masuk restoran ya Padang. Makan kenyang. Lah itu caranya minta maaf. Ke Lebih dari orang lain. perbuatan yang dia lakukan. Caranya gitu. Ngerti nggak? Iya, iya. Berarti Pram nggak caranya minta maaf begitu. Nggak pernah minta maaf, tapi dengan Menyenangkan. perbuatan yang Lebih. melampaui perbuatan yang dia Salahnya. lakukan. Berarti nggak berpikir kritis juga ya Pram waktu melihat pernyataan Saya Pak Sus? ngomong itu sambil nangis, so. Tapi Saya nggak tidak diterima. nablak. Hmm. Jatuh sendiri, kan jujur banget. Iya. Pram kan lihat kan, anak kecil. Tapi kan, kenapa Pram lebih percaya omongan orang? untuk melihat bahwa dia itu kan punya tanggung jawab pada adik-adiknya. Tapi kan keliru. Ya itu kan masalah lain. Hmm. Dia kan nggak mau mencari benar. Yang penting dia menghukum anaknya. Karena naik sepeda di dalam gang. Pulang dari beli koran itu semua gang tulis. Naik sepeda harap turun. Waktu itu belum ada motor-motor itu. Saya Oh, salahnya naik karena aja naik nggak sepeda. peduli karena saya nggak Turun. merasa nabrak. Hmm. Itu masih pelo saya itu. Umur berapa waktu itu? Umur ya saya ke Jakarta kan umur 13 bapak meninggal. Nah itu di sekolah saya dianggap bodoh, nggak bisa bilang R. Pulang sekolah udah lapar, udah ngantuk, karena dari rumah kan harus ngepel Ngepel. lantai segala macam. Masih oleh guru itu disuruh belajar bahasa Inggris, karena nggak bisa bilang R itu dianggap bodoh. Bu siapa tuh? Murdiono malah misalnya. Suruh kursus lagi, tetap aja nggak bisa ya mas. Akhirnya mengeluarkan ilmunya, pinjem cincin kawin, siapa aja, gosok gigimu, lidahmu, Pakai bukan gigi lidahmu dengan cincin kawin, sembunyi di belakang pintu, jangan ada yang lihat. Saya pinjem cincin kawinnya istrinya Pram, saya gosok di belakang pintu, muntah, kenapa? Karena Ya saya tanya sama Anda kok. saya nggak tahu. Loh ya pikir dulu dong. Muntah karena tangannya itu atau Cincin logamnya? emas itu kan Logamnya. bau emas. Ya, logamnya. Tapi bukan bau emas, bau tai. Cincin kawinnya Pram itu di sebelah kiri, padahal Kayak Pram saya itu nih. WC aja nggak punya. Jadi kalau berak itu kan masih kotor mas, itu bau tai. Wah, nggak terduga. Tapi karena itu saya bisa bilang R. Oh, oke. Waktu ke luar negeri ketemu sama guru itu. Jadi istrinya atasnya kebudayaan. Istrinya atasnya kebudayaan di Moskow. Loh, Sus kok kamu di sini? Emang kenapa Bu? Ajarin dong saya bahasa Rusia. Oh. Nah, guru kalah dari murid kan. Iya, iya. Dulu dia ngajar saya bahasa Inggris, dia sekarang minta Bahasa belajar Rusia. bahasa. Dialektika lagi. Gitu. Iya, 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 iya. Nih Itu Pak kan- Sus, Pak Sus ini kan usia sudah 83 ya, 84 ya. Februari entar 85. 85. Dengan kesegaran pikiran yang masih utuh dan saya Saya kalau sehingga- malam tuh tidur tuh sambil mikir mas. Bahasa Rusianya ini apa, bahasa Jermannya apa, bahasa Prancisnya apa. Supaya nggak lupa. Mungkin ya itu yang buat saya segar. susah lupa. Gitu loh. Benar apa enggak nggak tahu. Tapi cara saya memang gitu. Tahu-tahu ya tidur blek gitu. Kalau menghayati hidup yang Pak Sus sekarang jalani itu apa yang Pak Sus? Ya itu ya udah bilang saya mau mulung itu kenikmatan apa. Sudah nggak bisa lain. Masih dilakukan sampai sekarang? Masih kalau malam tetap, kalau dulu kan saya nggak siang mas, malam. Waktu dulu itu jam 9 Malam. toko tutup kan jam 9 karena corona itu maju jam 8 setengah 8 gitu. Sekarang udah mundur lagi, mungkin jam 9 udah ya. Toko-toko masih tetap buka sekarang. Kemarin kan tutup, dikontrol sama polisi. Tutup jam 9. Ya, diperintahkan tutup, ada kendaraan iring-iringan tuh. Itu domainnya. Dan kenikmatan hidup itu yang membuat Nikmat Pak Sus- mas, buat saya itu nikmat nggak ada yang lain. Pulang baru makan terus tidur, blek. Ya kalau siang ya makan apa adanya, roti, biskuit, apa saja. Jarang makan nasi. Kalau mau tidur baru makan nasi. Mulung terakhir kapan? Semalam?
Memulung terakhir kapan? Tadi malam Shopee cuma sekali putar saya. Biasanya kadang-kadang 2, kadang-kadang Kenapa 3. cuma Tergantung sekali? ini Hujan atau? sampahnya. Oh, oke. Kan tergantung hujan juga emang. Toko-toko pakaian itu kalau hujan kan sepi. Tadi malam kan dari sore hujan, sepi. Sasaran Pak Sus untuk mengambil sampah itu di mana biasanya? Sekarang itu dulu saya keliling sampai SMP 2 sampai patung Pancasila muter alun-alun. Sekarang saya cuma di sini aja. Jalan Iskandar sama Jalan Kolonel Sunandar itu aja. Kenapa? Karena sampahnya udah banyak. Sudah banyak, itu aja sudah cukup. Ah, gitu. oke. Kan banyak toko baru di situ. Toko pakaian, toko buah. Itu kan cukup ya. Jadi kerja makin sedikit tapi hasilnya sebenarnya sama atau lebih banyak malah. Hasilnya lebih banyak kan itu buahnya. Toko-toko pakaian itu kan agen-agen itu mah. Kan banyak buang kardus, buang plastik, buang tali, semua kan aku. Itu lihat nggak numpuk itu. Ya di depan Cuma tadi agak nggak tahu ini ngangkutnya kok kurang. pengepulnya kurang. Iya. Mungkin dirasa Pak Sus sudah banyak Nggak dapat tahu itu teman sendiri. oh, teman sendiri. Mungkin aja lagi sibuk dengan urusannya sendiri, nggak tahu. Kenikmatan hidup yang Pak Sus jalani dan itu dirasa sebagai yang menggembirakan untuk bisa Iya. hidup lebih Iya. lama lagi. Iya. Di mana aja diundang saya mau. Nanti tanggal 4 saya diundang ke apa itu? WH. Wahid Hasim Semarang. Kemarin di Gus Durian, Purwodadi, di Ponorogo. Untuk Bicara jual abak. apa yang paling ampuh Cuma ya? jangan beri saya tema. Oh, oke. Kalau kamu beri tema, saya budakmu. Kalau mau saya sendiri. Ngomong saya sesuaikan dengan permintaan. Tapi ngasih tema tuh nggak mau. Jadi manusia merdeka. Iya. Your mind cannot be imprisoned. Iya nggak? Iya apa enggak? Iya, iya, iya. Dan itu prinsip yang dipegang oleh Kemarin saya diundang ke Akar, maka ya. Bandung 5 hari, nggak dibayar mas. Wah, anak saya yang marah itu. Hah? Oh, tinggalnya di hotel bintang tingkat 15. Di Bandung kan ada itu. Ya, ya, ya. Di situ nggak dikasih makan, nggak ada. Waduh ini. Terus waktu pergi ke pangkalan bus, Pahala Kencana kan. Wah, anak saya turun dari mobil itu jemputan, terus lari pergi ke toko, beli roti, Makan. sama ini apa minuman yang anti DP itu apa mas? Pokari. Terus dia makan di depan panitia itu supaya tahu bahwa kami itu lapar dan nggak dibayar sepeng pun. Nggak ngomong dengan panitianya di Di awal. anak saya nggak mau. Sebelumnya? Harusnya kan sadar dia. Oke. Ya itu akar. Piagamnya ya segini. Ya kemampuannya segitu ya, monggo. Ya. Tapi di sana saya ketemu percetakan Unimus. Tahu Unimus? Ya itu saya dapat buku yang bagus tentang Engels. Mark Engels. Engels Friedrich Engels. riwayat hidupnya Engels itu. Wah bagus itu. Engels itu perkawinan monogam itu ya, itu perbudakan. Pak Sus sepakat dengan itu? Ya menurut dia benar, kalau menurut saya tergantung aja situasinya. Kan pacaran sama orang Irlandia itu, buruh. Engels. Iya. Pacaran kumpul kebo kayak suami sampai mati. Karena monogam itu perbudakan. Kalau Mark kan kawinnya sama bangsawan, tahu ya? Itu buku itu bagus buat saya. Itu hadiahnya lah, ya udahlah. Nggak dibayar tapi dapat buku mahal. Dari yang Pak Sus pelajari selama hidup ini, yang menurut Pak Sus jadi intisari dan jadi pegangan Pak Sus apa? Madilog, bukan Das Kapital. Madilo. Das Kapital itu utopia. Logika ke Tan Malaka itu ada logikanya. Tahu kan? Ya, Log ya. itu kan logika. Logika. Itu saya anggap paling benar. Pakailah logika. Kemarin kan historis. Ya. Nah, historis materialisme. Itulah. Dan harusnya Anda bangga jadi komunis. Tahu? Karena?
Kapitalis itu revolusi Prancis berapa pilarnya? Revolusi Prancis, liberté, égalité, fraternité. Ya. Semuanya agung. Ternyata ada kelemahannya, yaitu di kebebasan. Kebebasan yang berpikir bagus, berpendapat bagus. Yang paling jelek itu kebebasan berusaha. Kebebasan berusaha mendorong lahirnya dari feodalisme ke kapitalisme. Ya kan? Orang mengumpulkan kapital untuk memeras buruh dan tani. Ya kan? Eksploitasi. Eksploitasi itu namanya sama di seluruh dunia. Tapi prakteknya di lapangan beda. Prancis beda, Inggris beda, Belanda beda. Itu loh. Nah, itu loh. Lahirlah antitesis dari kapitalisme, yaitu komunisme. Tapi sama-sama eksploitator. Tahu? Ya, ya. Komunis juga eksploitatif juga. Komunis eksploitator juga kalau menurut saya. Siapa yang dieksploitasi? Dirinya sendiri, keluarganya. Jadi komunis itu bisa mencukupi kebutuhan dengan tenaga sendiri. Benar apa enggak? Bagus apa jelek? Bagus kalau Nah, prinsip kenapa saya. dimusuhi? Nah itu kemarin saya ngomong sama Dahlan Iskan. Kamu kan memusuhi Soeharto? Tidak. Soeharto yang memusuhi saya. Bebas lah. Ya itu tentang komunisme ya saya bilang ini. Dua-duanya eksploitator. Tapi kan terus dialektik antara keduanya kan memunculkan. Nah, sekarang kan macam-macam. saya kan ditanya juga bagaimana sekarang Rusia, Cina dan ya dulu musuhan, sekarang justru bersahabat dengan 3 negara, Cina, Rusia, dan Iran. Karena Iran itu negara yang paling banyak menghasilkan uranium. Dari dulu ada jalan raya dari Rusia ke Iran. Apalagi sekarang sudah bersatu gitu. Makanya Amerika takutnya bukan main. Kekuatan besar ya. Ya, sudah nggak bisa dilawan. Kan uranium kan yang sekarang. Itu Iran dari dulu. Sudah dari dulu. Yang bisa memperkaya itu Rusia. Sebenarnya begitu. Kalau mendefinisikan diri sendiri, Pak Sus itu termasuk apa? Kiri, komunis, kapitalis, liberalis, atau orang bebas? Pernah dengar nggak yang namanya manifest kebudayaan? Ya. Siapa tokoh pembuat quote-quote-nya? Quote-quote untuk manifesto kebudayaan. Siapa? Wiratmo Sukito, orang Katolik. Tahu ya? Ya, Dari ya. Solo. Saya adalah seorang liberal yang tumbuh dalam keadaan kesulitan dan tertindas. Tapi saya tetap seorang liberal yang beriman kepada kebudayaan. Benar? Pak Sus itu posisinya? Enggak. Oh, enggak. Kok kebudayaan kok seperti iman itu kan salah ya? Salah. Saya seorang liberal yang beriman kepada kebebasan. Pak Sus. Saya. Ya terserah Anda. Kalau kamu jangan bantah sama saya, bikin sendiri. Itu pendapat saya kok. Oke. Kan pendapat tunggal. Iya, iya, Hah? iya. Subjektif sekali itu. Ya ya boleh aja. Diulang tadi Pak Sus apa? Saya adalah seorang Liberal, yang hidup dalam kesulitan dan penindasan. Tapi saya tetap seorang liberal yang beriman kepada kebebasan. Dan kepada kebebasan itu Pak Sus Saya mengabdi. punya Jadi saya punya makanya sendiri. nggak mau masuk partai, nggak mau masuk apa karena itu. Ada yang menawari? Ya kemarin tuh orang dari PKS, Blora itu gelarnya 5 Mas, datang ke sini. Itu kan pendukungnya Prabowo. Tahu nggak? Datang ke sini berpikir gede-gede padanya. Bawa macam-macam, apel, pear, jeruk. Buat apa ini? Ini Pak mau silaturahmi ya monggo, tapi nggak ada yang makan di sini. Tapi ya udah dibayar, monggo silakan. Mau bicara tentang apa ini? Saya homo politikus, karena Indonesia lahir karena politik. Tapi saya nggak mau masuk partai, karena masuk partai itu sama dengan budak. Ya kan? Kalau Anda cuma anggota partai kan cuma bayar iuran, budak kan? Kalau nggak ada ditegur. Ya. Yang menguasai orang-orang yang mimpin. Itulah Mas.
Itu bertentangan dengan prinsip Pak Ya Asus makanya dalam saya bilang, kemerdekaan, kita kebebasan. bicara ke sini yang enak-enak aja. Apa Pak? Udah mau Bang ya? Rundingan, ya udah mau. Yang enak itu bicara masalah seks aja. Saya ngomong 2 jam. Terus ada buku yang di anu aja nggak ada. Di apa namanya? Google aja nggak ada. Ya, itu. Rahasia ranjang pengantin Cina kuno. Boleh nggak pinjem? Udah wani piro pinjem, itu kan bahan mahal. Akhirnya pulang ngeluyur. Nah, itu. Tapi Yang enak tuh konsekuensi bicara masalah seks aja. konsekuensi dari kebebasan itu kan banyak, bertentangan dengan orang. Nah tidak iya, sesuai dengan itu aturan. tergantung Anda lah menilai kebebasan itu sendiri. Dengan Anda kan beda kan. Jangan bantah pendapat saya, cari sendiri yang sesuai dengan Anda. Itulah kebebasan yang saya punya. Orang lain saya nyuduh ini silakan aja. Terus saya nggak hidup dari dia. Hidup dengan cara sendiri. Dikritik, dimaki, dihina, monggo mau. Tuh, Lurah Jetis, belum lama kan Mas. Saya kan masih dapat tugas ronda. Oke. Nah itu saya lagi di gardu luar, tahu ya? Di gardu luar itu tahu-tahu datang jam 9, teman-teman belum datang. Ada nama saya di situ. Siap, tanggal malam Kamis. Datang lurah sama pembinanya polisi. Pak, ada tetangga yang ngadu, rumah bapak bau. Masukkan yang bau-bau itu ke dalam rumah. Ya Pak. Waktu itu pagar ini kan pohon melati ya Mas. Dulu. Wangi. Nah, itu kan orang ngambil buat obat mata, ada yang dijual, ada yang dipakai untuk sendiri dan Biasa. sebagainya itu loh. Katanya rungkut, tahu rungkut? Rapet. Nah itu katanya Gelap. banyak ularnya. Mohon ditebang, dibakar, ditebang tapi itu bahkan Pemda Blora menyuruh orang-orang babat ini. Kita tumpuk di depan, terus saya bakar. Wah, asapnya kan ngobrol, ditegur oleh sekolah ini. Ganggu sekolah karena asapnya. Terus kita biarin. Tahu-tahu hujan 3 hari 3 malam. Padahal pembuangan air dari dalam keluar itu ditutup oleh gardu dalam. Tahu? Pojokan lah. Ya. Tutup ini busuk. Kayak Nah, busuk sangkut. ini tetangga ngadu sama lurah, busuk, dia nggak mau ngomong sama saya tadi. Ya sama, iya Pak, nanti saya masuk. Cuma saya tanya sama Bapak, ada nggak yang orang mati karena bau? Ada nggak? Terus saya bilang, Bapak juga lahir yang karena yang bau-bau. Ngomong sama pembina ya Mas, susah bicara dengan tahanan G13. Loh, tahu dari mana dia? Itu orang Purwodadi. 65 aja dia belum lahir, kok bisa satu kan? Tahanan G13 dari mana? Siapa yang dia akan? Itu pertama. Yang kedua, kenapa Bapak duduk di sini, di luar gardu? Katanya bau. Ini kayu jati. Gardu luar itu sayang bantu. Keluar dari sini. Saya bilang, ini bau. Ya itu terus ngomong, susah bicara dengan bekas sana dia. Kalau ngomong lagi mau saludai, saya jelek-jelek bekas pejuang. Latihan bela diri 2 tahun. Dekat Trikora. Walaupun kalah itu kan kalah menang biasa, Pak. Ya berkelahi kan, Mas. Kalau ngomong sekali lagi mau saludai, Mas. Belum lama, tahu-tahu itu dia datang lagi pakai masker gitu. Tinggi orangnya, orang Purwodadi. Gerobokan. Ya. Tahu ya? Gerobokan itu dari kata Belanda, grootbox. Box besar. Ya. Gerobak Besar. gerobak besar. Bahasa Belanda ya? Tahu ya bahasa Belanda? Sedikit tapi nggak terlalu. Nah itu. Datang ke sini, Pak, saya diutus, dia pindah jabatannya, bukan lurah lagi, tapi yang ke atas itu. Camat. Meredakan ketegangan antar bangsa, antar suku, antar agama, itu apa ya? Jadi Departemen Agama aja kemarin ke sini rombongan. Orang dari Bogor itu perempuan. Ya. Saya tanya berapa Mbak gajinya? 3 juta. Ya habis buat naik kereta api. Nah itu Pak, nanti siang ada tamu dari Jakarta mau ke sini. Mohon dijemput. Nah, Bapak siapa? Masa lupa Pak? Dibuka masker. Oh Pak Lurah ya. Jetis. Ya saya bilang yang ngomong saya bekas tanah gitu. Demi Tuhan 7 turunan, saya nggak pernah ngomong.
Padahal bener dia yang ngomong. Padahal dia yang ngomong. Alah. Ketika tamu datang dia ikut duduk di dalam. Dia dilihat. Piagam saya aja lebih dari 60. Ini orang besar. Dan persepsi orang terhadap Pak Sus keliru karena apa? Ya nggak tahu lah kan di sini budaya dengar. Hah? Bener apa enggak? Nggak membaca tapi Iya, budaya dengar Gosip-gosip. dikembangkan tambah kurangi. Kalau yang ngomong ditambahi, kalau duit dikurangi. Biasa mah. tadi kan menyebut Indonesia itu budaya dengar, Ya. budaya gosip, budaya bacanya kurang. Hmm. Itu hasil pengamatan atau emang Ya kenyataan, makanya saya itu karena dulu kuliah tanpa bayar, berapa perpustakaan yang untuk saya bantu sekarang. Kemarin dari Bondowoso itu, Probolinggo, ada itu. Baru saya kirimi kemarin. Blora juga, Randu Blatung datang lagi minta itu. Proposalnya udah dikasih. saatnya memberi lah sekarang ya? Bunduran, Bubuk, Semarang Selatan, Mojokerto, jadi banyak kita bantu. Gitu. Cepu baca buku tahu ya mas? Tapi dari sisi semua yang Pak Ya barangkali Sus bisa menaikkan budaya baca. itu cita-citanya. Ya terserah. Tapi orang dari pariwisata dan sekda Blora, perpustakaan liar. Tapi saya tanya itu, kena corona kemarin meninggal Pak Pudiatno. Minta izin kepada siapa bikin perpustakaan itu, nggak bisa jawab. Tapi nyebutnya liar. Nah, kemarin itu kepala perpustakaan orang dari Jogja, Pak Gundala namanya. Oh, itu bagus. Semua buku yang ditulis orang Blora dan dicetak di Blora, perpustakaan harus punya. Sebelumnya enggak mas, minta bantuan nggak dibayar. Anak saya ngoceh, datang orang perpustakaan 6 orang, mau dipukul anak saya, kepala perpustakaan. Saya lagi keluar, ibunya bilang, tuh anaknya mau dipukul. Saya tanya itu kepala, ada apa pak? Oh ini anak bapak munggah ini, katanya kami itu perampok. Nah, bapak perampok bukan? Ya bukan, nah, kenapa nggak dibayar? Nggak bisa bayar, akhirnya dibayar. Kan dia punya anggaran sendiri kan mas. Kalau dari Jawa Tengah, Jawa Tengah sama Jakarta Pusat, kami selalu kirim kalau nyetak, karena itu wajib kan, untuk dapat ISBN gitu. Ya, ya. Kalau ini kan dia punya dana kok, minta dari kita itu mas. Tapi yang baru ini cuma sebentar, jadi dinas kehewanan lagi. Kemarin juga ke sini Pak Gundala namanya. Kalau gandrung Pak Sus itu sama kebebasan, kalau lihat sekarang Indonesia tuh level kebebasannya gimana? Jadi lagi apa, politik, ekonomi, Ya, apa-apanya. apapun yang bidangnya. Pak Sus alami, cukup ada kebebasan yang luas. Kalau saya sebagai manusia, saya merasa bebas, saya merasa bangga. Seorang yang Heldener, pernah dengar? Heldener. Kita itu bangsa kuli. Hmm. Bung Karno bilang bangsa tempe. Hmm. Karena dulu kita bikin tempe kan injek-injek ya, Mas. Ya. Saya bilang bangsa kerupuk. Keluar dari wajan, nyes. 1 jam di luar ya, mipes. Nah, itu. Tapi saya bangga jadi Orang bangsa kuli. Bisa menaklukkan bangsa Arya. Tahu bangsa Arya siapa? terus Jerman. Jerman. Ya, pacar saya orang Jerman 2. Kan tahu sama saya. Kena kasus kan saya. Tapi saya bantah habis itu. Saya cuma dimakan oleh itu aja, Mas. Fitnah. Ngerti nggak? Joko Pitono tahu? Yang 3 saudara itu Joko Pitono, pengarang tadi tukang jual roti keliling. Terus Hendro Basuki, ketua redaksi Suara Merdeka. Terus Waras Rajo kemarin jatuh dari tangga 3 meter ngeblak ini mati. Itu loh. Joko Pitono pernah ke Jerman, diutus sama Jawa Pos kan. Mas Sus, dia banyak duit terus beli buku di sini. Mas Sus, di Jerman ada kena kasus ya, kamu harus bangga. Orang bangsa kuli bisa nunggangin bangsa Jerman, bangsa Arya. Ya udah diem deh, gak usah ngumpet-ngumpet. Perampatnya tuh pernah bilang waktu datang ke Hamburg, terus cucumu deh 3, terserah itu omongan mereka. Saya menolak anu itu. Tapi itu kan kebebasan secara personal. Kalau kebebasan secara umum,
yang Secara umum dirasakan ya publik? tetap saya sesuai dengan prinsip-prinsip yang saya pegang. Ya. Dan bisa menjalankan prinsip itu. Iya. Terserah orang saya sembahyang sesuai dengan kemauan saya, bebas. Kan harus, kalau Islam kan harus sesuai dengan bahasa Arab. Ya, bahasa saya itu dulu bahasa sayuran, nggak bisa bilang bahasa Arab sesuai dengan gaya Arab kan. Ya, ya. Saya sembahyang dengan bahasa yang saya mengerti, bahasa Indonesia. Kalau kamu orang Islam merasa terhina, ya pecat saya kalau kamu punya hak. Saya punya cara sendiri untuk kontak dengan Tuhan. Tuhan kan mau tahu. Masa nggak dengar omongan saya gitu. Terima kasih atas bantuannya, keselamatannya, kesehatannya, rezekinya, dan cobaannya. Semua. Ya. Kalau waktu kapan saya ingat saya baca itu. Nggak mesti 5 waktu. Bisa lebih. Saya pernah ngomong di RT, lu manusia Anda kalau tidak mengerti hakikat diri Anda. Plautus, pernah dengar? Dai dari masjid luar sini belakang. Lu manusia Anda kalau belum sembahyang. Niru. Udah nggak apa-apa. Kebenaran menurut dia itu, kebenaran menurut saya ini. Kan gitu. Itulah. Jadi kebenaran pun bersifat relatif, tapi ada yang juga absolut. Kebenaran Anda pernah lahir ya, pernah mati, akan mati. Nah, itu. Cuma ada yang namanya reinkarnasi, ada yang mati ketika mati. Kalau saya bilang Pram tuh reinkarnasinya jadi tokek. Kok bisa? Nah, kalau rumah yang kecil itu dulu kan yang betulkan dapur itu dulu Pram. Nah itu dia reinkarnasi ketika meninggal itu jadi tokek. Jadi kalau ada acara di rumah itu, tokeknya bunyi. Nah, tokek. Berapa film yang dibuat yang dapat juara segala itu selalu tokek itu bunyi. Kalau nggak bunyi berarti nggak ada restu dari nggak berreinkarnasi kalau Anda jadi fondasi rumah mati. Gitu. Terserah orang percaya pun nggak terserah. Itu mau saya begitu. Oke, Pak Sus, matur nuwun. Apanya matur nuwun? Ngobrol-ngobrolnya. Baru berapa jam? Saya kira sampai subuh. Tapi gandrungnya Pak Sus kan sering banget ngomong seks dan sebagainya. Lalu tadi hidup akan menjadi lebih imbang kalau punya pacar dan sebagainya. Menghayati hidup seperti itu Santai sampai sekarang. aja. Kompromi. Kalau kamu pacaran serius kayak orang Hispanik, tahu? Hispani. Kalau perlu naik pohon nyanyi 3 hari 3 malam di dekat jendela si cewek. Tapi kalau ditolak, cari gantinya, kompromi dengan waktu. Sudah saya bikin buku novel. Kompromi. Oh, kompromi. Kalau novel Lananing Jagat kapan mau dibuat? Itu kan penutup nanti, lambat-lambat lah. Moga-moga aja sebelum mati sudah selesai. Tutup buku saya kayak Pram. Tahu ya? Itu mainan begini. Ya. Tetap saya susun buku yang saya pernah baca, sastra jalanan yang saya pernah dengar. Contohnya gini Mas, saya kan waktu itu mau ke Purwodadi, naik bis rela. Ya. Berhenti di Ngawen nunggu penumpang. Tadinya saya kan nyusul gitu. Jadi dari belakang terus pindah ke depan. Di samping sopir kan gini, pintu depan. Tahu di kaca jendelanya itu Mas kok ada sastra jalanan. Itu langsung siapa loh Mas? Aku kangen karo ambune kelekmu. Sastra jalanan itu. Iya kan sastra jalanan. Terus suatu kali saya dari Purwodadi mau ke Solo. Kan banyak penyanyi jalanan kan. Iya, amen. Biasanya tangan-tangan gini aja Bawa gitar. sambil nyindir penumpang. Yang tidur. Embo turu nanging senyum-senyum. Satu kali tuh ada pemain itu pakai ukulele. Oke. Langsung saya hafal sampai nangis. Lagunya. Ojo kawin karo wong ayu. Mudah cepet mati. Sing lanang golek pangan turut dalan. Sing wedok sing ditinggal sing lanang dikeloni wong liya. Nah itu terjadi pada diri saya sendiri. Istri saya yang pertama itu saya tinggal kuliah di Moskow, digondol orang lain. Padahal tiap bulan saya kirim barang. Nah, itu kan sing ditinggal dikeloni wong dia.
nangis saya. Menyentuh langsung ya, Eh. pengalaman personal. Nah itu kan masuk dalam daftar yang akan saya susun nanti. Ya kira-kira 10-an ribu lah. Saya di Malang mau itu dibawa ke Kediri ke kuburannya Bung Karno ya. Ya, ya. Dia lewati Blitar. truk. Saya pakai sedan lambat-lambat jalan. Di bak belakang truk itu ada tulisan ayumu ke bokongnya sapi. Jadi banyak mas gitu. Itu yang saya kumpulkan. Buku-buku yang saya baca itu semua saya masuk. Itu Seni apa karya sastra jalanan? ya siapa aja ya, karena yang saya bisa baca di jalan. Kan ada ya mas. Dan itu lebih realis ya, lebih Ya realisme, nyata dalam ya, realisme. hidup. Kalau saya Pram Gorki itu kan realisme sosialis. Saya realisme sosial. Nanti beda kan tahu. Realisme ada sosialis pengaruh sama politik, negara, kekuasaan. Kalau sosial ya publik, diri masyarakat, sendiri, ya. society. Bebas. Nah, Itu sosial. Namanya begitu. Itu terserah Anda. Jadi saya seorang realis sosial. Jadi kalau Pak Sus melihat tulisan-tulisan di truk yang mencerminkan realisme sosial itu menyenangkan juga ya, banyak kata-kata yang Iya, tajam. semua itu menyenangkan nih. Sastra itu kan untuk hiburan tapi juga untuk mendidik. Sekolah itu membuat Anda jadi pintar. Pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat menjadi cerdas. Beda. Pendidikan diri sendiri membuat Anda seorang revolusioner yang bisa mengubah dunia. Itu pendidikan diri sendiri. Kayak Kartini, dia belajar dari siapa? Diri sendiri paling kuat. Enggak, yang ngajarin dia kan Yahudi Jerman, Yahudi Belanda. Tapi sampai dia kemudian keluar Stella. di revolusioner, Ya, dia karena kemudian berpikir iya. yang paling sulit adalah mendidik diri sendiri. Tapi kalau bisa berhasil, Anda bisa bikin revolusi. Berpikir. Nah, ini. Artinya, Ya, ya. Stella kan, itu kan Yahudi. Yahudi Belanda itu. Yang Tahu ya? mengajari dia ya. Itu kan mendidik diri sendiri yang paling sulit. Cerdas itu, Keluarga, ya kalau pintar itu sekolah. Tapi rumah. mendidik Kalau diri cerdas, sendiri. contohnya bagaimana, Mas? 2 kali 2 berapa? 4. Nah itu kalau Pintar. pintar. Nah, kalau cerdas, 4 kali 4, 2 kali 2 apa berapa lah gitu. 2 kali 2 ya, bisa 6. Anda suruh beli gula sama ibunya, gula 9.000 bilang aja 10.000. Kan cerdas itu. Itu loh Mas. Dongeng. Kalau menurut saya gitu. Jadi pendidikan sekolah itu hanya mungkin Anda jadi pintar. jadi pengekor. Ya kan apa guru ngomong ya benar ya. Itu loh Mas. Yang paling penting adalah mendidik diri sendiri itu. Didiklah dirimu sendiri. Duniaku bukan pangkat dan jabatan kayak Pram. Duniaku bumi manusia dengan persoalan. Pram tuh niru saya. Dunia itu saya katakan waktu saya nulis buku tentang dunia samin. Kan Pram ngikuti dunia bumi manusia itu. Dari Samin itu. Ya kan niru juga kan saling niru, kita hidup saling jiplak. Pak Kusala ya pernah dituduh jiplak sama sejarawan dari Surabaya itu, Subagio IN, tahu? Sejarawan dari Surabaya Subagio. Enak aja pakai nama saya, Pak Subagio itu kakak saya. Enak aja. Ya kalau kayak begitu berarti SBY harus bayar pajak sama saya. Tahu? Apa SBY harus bayar? Ya kan Susilo. Nah, iya bang enggak kalau mau nuntut kayak gitu. Iya, Kita iya. tuh hidup saling jiplak.